Sekarang, nah kemarin sempat kita bahas pemantulan bunyi ya, tentang mendeteksi keretakan pada logam, pemeriksaan USG, terus yang terakhir banget itu kita belajar tentang mengukur kedalaman laut dan mengetahui kedudukan benda di dalam laut. Ya, Nathan ya? Ya, Itu. Oke, nah, jadi kalau mengukur kedalaman laut itu, jadi kalau kita ngeluarin bunyi, pantulan dari bunyinya itu, kalau dia udah mantul, kita tahu nih berapa jarak kedalamannya. Kalau misalkan pantulannya langsung, artinya apa? Artinya eh, eh, tidak kedalamannya gimana? kedalamannya tidak dangkal. Iya, betul. Artinya dangkal ya. Kedalamannya dangkal. Tapi kalau misalkan udah dikeluarin suaranya, ternyata bunyi pantulnya itu lama, bisa kesimpulannya apa, Nathan? Eh, Kalau Laut bunyi pantulannya lama. Kenapa? lautnya itu dalam banget. Betul, dalam banget ya. Jadi itu nanti bisa pakai perhitungan ya. Jadi berapa lama pantulan datang, itu kita bisa menghitung berapa kedalamannya gitu ya. Nah, Ya, terus selain itu, apa namanya? Bunyi juga, manfaat bunyi, itu kita bisa tahu kedudukan benda di dalam laut ya. Jadi kapal selam, jadi kita bisa tahu nih kapal selam sama kelompok ikan di dalam laut gitu. Jadi di sini ada terpancar apa ya? Gelombang suara ya. Nah, itu kita langsung bisa tahu nih mana yang langsung mantul, mana yang nggak mantul. Kalau misalkan memantul, ada kemungkinan itu ada kawanan ikan gitu ya. ya, Mm. Terus bisa kita tahu eh, benda di dalam laut. Misalkan ini kapal ya. Kita bisa tahu nih kapal selam di dalam laut itu ada kapal selamnya atau enggak. Kita tahunya dari mana? Dari pantulan gelombang suara gitu. Kalau misalkan suaranya mantul, berarti ada kapal selam di lautan itu gitu ya. Oke? Jadi ini oke, kita bisa mengetahui kedudukan benda dalam laut gitu. Oke, Dadan? Paham ya? oke, Oke. paham. Nah, sekarang kita ke eh lanjut ke bunyi pada alat musik ya, Nathan ya. Jadi bunyi pada alat musik itu yang pertama ada gitar ya. Gitar pernah ya mungkin ya Nathan main gitar ya. Nah, jadi gitar itu dimainkan dengan cara di 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 apa ditarik bet, talinya. bisa ditarik atau dipetik kan ya, kayak Oh, dipetik gitu. Oke. Nah, oke. di as itu punya punya senar kan ya. Ya, Senar itu yang benang benang benangnya gitu ya berarti ya. Ada senangnya apa senarnya ya. Nah, jadi bunyi saat senar gitar dipetik, ruang dalam batang gitar memperkuat bunyi asli senar sehingga dapat terdengar untuk kita dengar ya. Jadi sebenarnya bunyi pada gitar itu muncul, ingat, bunyi muncul muncul karena ada apa yang apa? getaran. Betul, ada getaran. Ini yang bergetar yang mana, Nathan? Senarnya. Betul, ya. Jadi bunyi muncul, ya. Bunyi muncul, muncul dari senar yang dipetik kan ya? Ya, Yang dipetik gitu. Dipetik. Jadi dari senar yang dipetik bunyi muncul suaranya gitu ya. Oke. Nah, oke. itu kan bergetar ya Nathan ya. Nah, diperkuat lagi getarannya oleh ruangan yang ada di dalam badan gitar. Mungkin Nathan pernah lihat ya, kayak ada ruangan di dalam gitar yang isinya kosong. Ya, mungkin penasaran ya, kenapa dikasih ruangan di dalam lubang ini gitu ya. Di dalam sini ya berarti ya. Yang ini ya Ya, Nathan ya.
Ini itu adalah ruangan di dalam gitar. Ruangan di dalam gitar ini fungsinya adalah untuk memperkuat suara yang suara dari getaran senar ini gitu. Jadi dia itu memperkuat suara dari senar ini gitu. Ya. Jadi suaranya kayak apa ya? Lebih nyaring Nathan gitu. Oke? Oke. Oke, eh, jadi getaran itu diperkuat, getaran diperkuat diperkuat oleh oleh ruang dalam gitar ya. Ruang di dalam gitar gitu. Nah, suaranya biar lebih apa? Biar lebih kuat suaranya. Betul. Lebih kuat dan nyaring ya. Ah, Lebih kuat dan lebih nyaring gitu Nathan ya. Dan nyaring. Nah, jadi getaran dari apa namanya? Dari gitar, lebih tepatnya bunyi yang dikeluarkan dari gitar itu akibat senar yang bergetar ya. Oke? ya, Senar yang oke. bergetar dan getaran itu diperkuat sama apa? Sama dalamnya gitar. Betul, sama dalamnya gitar, sama ruangan yang ada di dalam gitar ya. Sehingga suaranya itu lebih kuat dan lebih nyaring ya. Paham ya Natanya? Kenapa Ah, gitar itu bisa berbunyi, bisa bersuara? Itu karena ada senar yang bergetar ya. Ada pertanyaan tentang hal ini, Nata? ah, kan aku pengen tanya, Hmm? kan itu senarnya bunyinya kan keluarnya lewat apa? Lewat depan. Nah, terus Hmm. kalau bunyinya dipetik apa senarnya dipetik kan suaranya masuk ke dalam apa gitarnya. Terus suaranya bukannya bukannya lebih susah ya buat buat suaranya bisa keluar lagi. Oh, enggak Nathan. eh Sebenarnya suara yang dari senar itu, dia itu ke segala arah, ya, ke segala arah. Jadi ke udara. Cuman, eh apa? Ruang ruang yang di dalam gitar itu apa ya? Kayak memanfaatkan suara apa namanya? Gaung, Nathan. Ya, tahu ya gaung ya? Ya, Kayak, jadi sebenarnya kalau misalkan ada gaung, kan ada apa ya pantulannya Nathan ya, ada pantulan kan ya, ya. pantulan. Nah, pantulan itu eh, semakin kayak mempertegas suara dari gitar gitu ya. Jadi gunanya ruangan ini, suara yang di dalam gitar itu lebih tegas. Nah, itu nggak jadi lebih susah keluar karena eh, ya tetap aja keluarnya kan lewat lubang ini gitu. Mantulnya itu lewat lubang yang itu lagi. Jadi nggak ada susah keluar kecuali kalau lubangnya ditutup Nathan, baru itu susah keluar. Kalau misalkan masih ada bolongannya, ini bolong ya, bolongnya tuh apa namanya, benar-benar bolong gitu, nggak ada sekat gitu ya, Nathan ya. Ya. Nah makanya masih tetap bisa keluar gitu. Jadi nggak susah ya buat keluar suara suara itu, buat keluar itu nggak susah Nathan gitu. Oke? Oke. Oke. Oke ya? Paham ya Nathan ya? Ya, paham. Oke, gitu ya. Ada lagi? Enggak. Nggak ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut bunyi pada alat musik yang lain ya. Tadi gitar, sekarang kita ke perkusi ya. Perkusi ini mungkin perkusi itu kayak drum gitu ya Nathan ya. Jadi perkusi itu nih yang
si anak ini mainin itu namanya perkusi gitu ya. Oke? Oke. Ya. Nah, jadi perkusi itu adalah bunyi yang dihasilkan dari resonansi udara di dalam badan perkusi ya. Nah, jadi eh, bunyi yang dihasilkan dari perkusi itu gara-gara apa? Yang apa? Apanya yang bergetar? Yang bergetarnya eh kertasnya bergetar. Betul ya. Jadi ini si kertasnya ya atau si lapisannya ya. Lapisan kertasnya bergetar ya Nathan ya. Ya. Lapisannya bergetar. Lapisan luarnya itu bergetar. Bergetar. Sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan suara gitu ya. Jadi dengan bergetarnya apa namanya lapisan kertasnya itu atau kulit ya. Lapisan kulit biasanya ya. Biasanya itu kulit. Lapisan luarnya atau kulit. Biasanya itu terbuat dari kulit Nathan. Drum atau perkusi itu terbuat dari kulit gitu ya. Kulit apa? Ya, Kulit apa? ya kulit binatang Nathan biasanya bisa biasanya sih ya kulit apa kayak kulit dari kuda atau macam-macam kulitnya gitu atau mungkin bisa aja kulit sapi gitu ya. Oke, Oke. pokoknya kulit dari binatang gitu. Nah, jadi perkusi ini eh bunyinya selain itu kalau misalkan karena ini di dalamnya itu udara udara kosong ya Nathan ya. eh Kalau misalkan kayak kayak hampa udara itu bisa mendorong untuk menghasilkan suara juga ya. Eh jadi kalau udara kosong kita pukul pakai bantuan apa namanya lapisan luar itu akan memunculkan bunyi Nathan gitu ya. Tapi kalau misalkan itunya tipis, si itunya tipis ya, kira-kira bakalan bunyi nggak si drumnya? Kalau misalkan jarak antara udara sama itunya kecil, bakal munculin suara nggak? Enggak. Suara yang enggak ya, nggak bakalan munculin suara yang khas. Jadi selain dari kulit yang tadi, lapisan luarnya yang bergetar, juga ada dorongan dari udara di dalam gitu ya. Ya. Nah, kenapa Kak? Ini kan tertutup ya drumnya ya. Kenapa bisa muncul suara? Nah, sebenarnya di situ di drum itu masih ada bolong-bolong kecil gitu ya. Dan kulit-kulitnya juga itu punya apa ya? Punya apa? Arteri kecil, sel-sel yang kecil yang masih berlobang gitu. Makanya bisa memunculkan suara. Oke, Nathan? Oke. Oke ya. Jadi eh jadi makanya drum itu bisa apa bukan drum ya? Perkusi itu bisa apa terdengar keras itu karena bunyi yang muncul dari getaran lapisan luar dan eh, getaran dari dalam gitu Nata. Oke Nathan? Paham ya? Oke. Oke. Nah, sekarang ada alat musik lagi lain yaitu trompet ya. Trompet ini adalah bunyi yang berasal dari aliran udara yang menggetarkan ruangan tabung dari trompet ya. Nah, jadi yang bergetar di sini adalah apanya Nathan? Trompet itu yang bergetar? Udara. Betul, udara di dalam apa? Udara yang ada eh, yang ditiup di dalam trompet itu ya. Jadi ini kan lagi niup ya. Nah, udaranya itu bergetar ya. Udara yang ditiup itu bergetar ya. Yang ditiup bergetar. Nah,
udara yang ditiup itu membuat mem- yang ditiup membuat trompet bergetar ya Nathan ya. Ya. Membuat ruang tabung ya, tabung, ruang tabung di trompet bergetar. Di trompet bergetar. Sehingga pas karena ruang tabung di trompet bergetar menghasilkan apa Nathan? Suara. Menghasilkan suara musik ya. Sehingga menghasilkan, nah ini ya, sehingga menghasilkan suara musik ya, menghasilkan suara musik gitu ya. Nah, paham ya Nathan ya? Jadi Ya. terdengar suara musik dari trompetnya ya. Jadi di sini tuh yang bergetar adalah udara ya. Udara yang ditiup itu membuat ruang yang ditabung trompet itu menjadi bergetar gitu ya, sehingga menghasilkan suara musik. Oke, Oke. paham ya? Oke, jadi itu adalah contoh alat musik, tiga contoh bunyi pada alat musik ya. Kalau gitar itu senarnya dipetik ya Nathan ya. Senarnya Ya. dipetik, terus getarannya dari mana? Getarannya getarannya dari getarannya dari senar. Diperkuat. Diperkuat oleh Betul, diperkuat oleh ruangan di dalam gitar. Kalau perkusi didapatin suaranya dari mana? Atau getah dari mana? Dari kulit kulit hewannya. Betul, kulit hewannya digetarkan ya, digetarkan. Dan eh, ruangan di dalam itu karena kosong sehingga memungkinkan untuk menghasilkan suara ya. Dan yang terakhir trompet. Trompet ini eh, apanya yang bisa membuat suara, membuat bunyi? Udara yang ditiup membelot ruang tahan di trompet bergetar. Betul. Udara yang ditiup itu membuat ruang tabung yang di trompet itu menjadi bergetar ya. Sehingga itu menghasilkan ini ya, menghasilkan suara musik gitu ya. Jadi bunyi di trompet itu berasal dari aliran udara yang menggentarkan ruang tabung di trompet. Oke, Nathan? Paham ya? Gitu. Ada pertanyaan, Nathan? eh Enggak. Ya, oke. Nah, eh aku ntar ya. Mana nih? Nah, sampai situ aku ada satu video ya tentang bunyi dan sifatnya ya, Nathan ya. Bentar, Iya. bentar ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi dan sifatnya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Berdasarkan frekuensinya, jenis bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Infrasonik 2. Audiosonik 3. Ultrasonik 1. Infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya kurang dari 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti gajah, anjing, jangkrik, dan angsa. 2. Audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang jumlah getarannya berkisar antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Bunyi audiosonik dapat didengar oleh manusia. 3. Ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang jumlah getarannya di atas 20.000 getaran per detik. Bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti kelelawar dan lumba-lumba.
Bunyi memiliki sifat-sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Bunyi dapat merambat melalui medium. 2. Bunyi dapat dipantulkan. 3. Bunyi dapat diserap. 1. Bunyi dapat merambat melalui medium. Agar dapat didengar oleh telinga, bunyi membutuhkan medium perambatan. Medium perambatan bunyi dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi dari yang paling cepat ke paling lambat adalah medium padat, cair, dan gas. 2. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi dalam proses perambatannya dihalangi oleh benda-benda dengan permukaan yang keras. Contohnya batu, kayu, besi, dan kaca. Pemantulan bunyi ini menyebabkan terbentuknya bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul adalah gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contoh gema yaitu ketika kita berteriak di lapangan kosong yang dikelilingi tebing atau bukit-bukit dan di dalam gua. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga kita hampir tidak bisa mendengar bunyi asli karena terganggu dengan bunyi pantulan. Contoh gaung yaitu suara pantulan dari studio musik ataupun bioskop yang tidak memiliki peredam suara. 3. Bunyi dapat diserap. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi dapat terjadi apabila dalam proses perambatannya, bunyi mengenai benda-benda dengan permukaan yang lunak dan lembut. Contohnya kapas, kain, busa, dan wol. Penyerapan bunyi dimanfaatkan untuk mencegah gema dan gaung di dalam ruangan. Manfaat pemantulan bunyi. 1. Mengukur kedalaman laut menggunakan sonar. 2. Memeriksa kondisi janin di dalam rahim menggunakan ultrasonografi atau USG. 3. Membuat rongga pada alat musik untuk menghasilkan bunyi yang lebih keras. 4. Mendeteksi keretakan pada logam menggunakan pancaran gelombang ultrasonik. Demikian penjelasan tentang bunyi dan sifatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Oke. Itu ya Nathan ya. Jadi, jadi eh jadi bunyi itu bermanfaat tadi ya. Bermanfaat untuk mendeteksi kerusakan pada logam, untuk yang tadi ya, yang kemarin ya, mengukur kedalaman laut, terus USG ya, pemeriksaan USG ya, pemeriksaan USG atau ultrasonografi untuk mengetahui kondisi pada janin pada ibu hamil gitu ya. Dan bisa tahu kedudukan benda di dalam laut gitu. Oke? Oke. Gitu Nathan ya. Oke. Nah itu tentang bunyi. Sekarang kita ke indera pendengaran Nathan ya. Jadi sebelumnya itu kan indera kita fokusnya waktu itu ke tentang bunyi. Sekarang kita ke indera pendengaran ya, yaitu telinga ya. Nah, pertama kita bahas dulu bagian-bagian telinga. Nah, kita mendengar itu menggunakan telinga ya Nathan ya. Jadi setiap hari itu kita mendengar bunyi itu melalui telinga kita ya. Nah, bunyi dari sumber bunyi akan merambat melalui benda padat, cair atau gas hingga ke telinga kita ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih bagian-bagian telinga ya. Pertama mungkin kita ke telinga luar dulu ya. Telinga yang bagian luar, artinya telinga yang benar-benar kita bisa lihat Nathan ya. Telinga yang bisa kita lihat itu kalau yang tengah sama yang telinga bagian dalam ini kita harus pakai alat khusus ya untuk melihat ke dalam ya gitu. Tapi yang bisa kita lihat itu hanya sampai telinga luar ya. Telinga luar itu ada apa aja di situ Nathan? Telinga Ada luar, liang telinga. dan liang telinga ya. Nah, daun telinga itu berfungsi untuk menangkap bunyi ya. Jadi itu dia kayak corong ya. Daun telinga ini kayak corong yang yang bisa menangkap bunyi dari luar gitu ya. Jadi daun telinga ini bentuknya itu kayak corong ya. Yang bisa
menangkap bunyi dari luar ya. Seperti corong, seperti corong, Bentar. Seperti corong. Tahu corong kan ya? Ya, Yang tahu. buat bukan saringan. Eh apa ya? Dari yang asalnya besar. Buat ini air Betul. biar gak Buat apa? mana. Ya betul. Biar nggak kemana-mana ya, nggak tumpah-tumpah gitu ya. Nah, Ya. jadi kayak corong yang yang menangkap, menangkap bunyi dari luar ya. Bunyi dari luar gitu Nathan ya. Jadi daun telinga itu seperti corong yang menangkap bunyi dari luar. Ya. Nah, terus sekarang liang telinga itu berfungsi meneruskan bunyi ke gendang telinga. Gendang telinga itu yang ini ya, yang warna biru ini ya. Yang ini gendang telinga. Nah, jadi liang telinga itu berfungsi meneruskan bunyi ke gendang telinga, ya. Jadi dia tuh kayak jalan ya. Dia itu yang ngasih jalan untuk sampai ke gendang telinga, Nathan, gitu ya. Istilahnya gitu. Jadi dia itu kayak jalan yang untuk membawa membawa bunyi masuk ke dalam apa? Masuk ke gendang telinga ya. Gendang telinga. Gitu Nathan. Ya. Bentar. Nah, jadi dia itu jalan untuk membawa bunyi masuk ke dalam gendang telinga. Nah, jadi liang telinga itu tanya Nathan ya. Jalur dia itu kayak selang ya. Kayak selang yang menghubungkan antara daun telinga dengan gendang telinga gitu. Oke? Paham ya? Tentang tentang apa? Tentang daun telinga. Sorry, liang telinga. Ya, oke? Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita ke telinga yang tengah. Telinga yang tengah itu eh, ada gendang telinga, ada dua ya. Ada mana nih? Gendang telinga sama tulang-tulang pendengaran ya. Ini yang tengah ya. Ini yang tengah tulang-tulang pendengaran sama gendang telinga. Gendang telinga itu pertama kita mulai dari gendang telinga ya. Gendang telinga itu berfungsi untuk menerima bunyi dari telinga luar dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran ya. Nah, jadi itu tuh kayak apa ya? Gendang telinga ini kayak kain tipis Nathan. Kayak kain tipis yang bergetar kalau kena bunyi ya. Nah, ini eh jadi sekarang Nathan, kalau misalkan Nathan lagi dengar suara, lagi dengerin suara, itu si gendang telinganya ini bergetar gitu ya. Jadi dia itu bergetar kalau misalkan ada bunyi ya. Ibarat apa ya? Ibarat drum yang kecil ditaruh di telinga gitu. Anggap aja gitu ya. Jadi kayak drum drum kecil yang ditaruh untuk apa ya? Untuk mendengarkan bunyi gitu ya. Jadi ini tuh eh apa namanya kayak kain tipis yang bergetar kalau kalau ada bunyi ya Nathan ya. Kalau ada bunyi gitu ya. Halo? Suaraku kedengeran Nathan? Kedengeran. Oke ya. Nah, ini nanti kira-kira bentar lagi bakal ya itu nanti kamu join lagi aja ya Nathan ya kalau udah selesai. Gitu. Nah,
Ini gendang telinga itu kain tipis yang bergetar kalau ada bunyi. Jadi gendang telinga itu yang ini ya Nathan ya, yang warna biru ini, gitu. Nah, terus ada namanya tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea ya. Nah, eh, jadi tulang pendengaran itu dia itu meneruskan getaran dari gendang telinga, terus eh, getaran itu akan diteruskan sampai ke koklea gitu ya. Oke? Paham ya, Oke. Nathan? Oke ya. Nah, sekarang kita udah selesai yang bagian telinga tengah ya. Telinga tengah itu udah, yaitu ada tulang-tulang pendengaran dan sama ada gendang telinga. Sekarang kita masuk ke bagian telinga dalam yang ini ya. Telinga bagian dalam itu yang ini. Nah, yang pertama mungkin kita bahas dulu tentang koklea kali ya. Koklea itu yang mana? Kalau Nathan lihat, eh yang kayak siput. betul, bentuknya kayak rumah siput ya. Nah, jadi bentuknya ini bentuknya seperti rumah siput ya. Bentuknya seperti rumah siput. Seperti rumah siput. Nah, dia itu tuh apa ya? Dia itu kalau misalkan ini si rumah siput ini tuh dia tuh berlendir gitu ya Nathan ya. Dia itu berisi cairan gitu. Nah, disinilah berfungsi koklea ini berfungsi menerima dan meneruskan